Pak ya, persaingannya. Ya, pendapat jadi yang saya katakan ini sebenarnya berdasarkan kesimpulan saya dari pendapat-pendapat mereka dan pendapat mereka ini saya setuju. It makes sense, ya masuk akal. Itu. Jadi analis profesor-profesor umumnya, profesor atau peneliti-peneliti. Emang siapa yang mereka jagokan untuk menang? Ya Kamala Harris. Kamala Harris. Iya, tapi sebelum ke situ mungkin kita ada baiknya ya Kamala Harris ini tiba-tiba saja. Ya, tiba-tiba saja naik itu pernah terjadi di tahun berapa ya? Puluhan tahun yang lalu, 30 ya. Yang tiba-tiba presiden incumbent-nya itu nggak bisa maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dimanapun berada ya, di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia, karena teman-teman kita para diaspora yang ada di berbagai benua dan negara tentunya menyaksikan juga acara kita ini. Kali ini kita akan membahas suatu topik tentang bagaimana persaingan ya, Donald Trump melawan Kamala Harris di Presiden Amerika Serikat yang akan nanti dilangsungkan pada November. Dan kita akan melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan terpilih. Kamala Harris kah atau Trump kah? Gitu kan. Siapa yang nanti akan betul-betul menjadi pilihan dari rakyat Amerika untuk pengganti Joe Biden. Nah, untuk bahas ini di hadapan saya ada ahli peneliti utama Departemen Keuangan yang juga lulusan dari Amerika Serikat, tentunya paham betul tentang bagaimana persaingan kepresidenan ya di Amerika sana, pemilu di sana tentunya berbeda dengan pilpres kita di Indonesia. Nah, untuk itu kita akan bahas bagaimana kemungkinan-kemungkinannya. Nah, Pak Almizan Ulfa. Assalamualaikum Pak Almizan. Waalaikumsalam Pak Ahmad Heri. Ya, jadi gimana kira-kira kemungkinan-kemungkinan serunya ini persaingan antara Kamala Harris dan Donald Trump? Mungkin bisa disampaikan dulu. Ya, sangat seru ya. Sangat seru ya. Ya, sekarang karena teknologi global ini ya. Kalau berita langsung live ya, TV-TV itu nggak masuk ke Indonesia. Ya, ABC apa. Oh iya. Itu secara langsung nggak masuk ya. Kemudian TV dari Australia nggak masuk. Tapi karena teknologi YouTube ya, yang itu ya, yang beberapa jam yang lalu ya murni dapat kita lihat. Bisa langsung ya? Iya, bisa kita lihat dari seperti Democracy Now, CNN International, Al Jazeera dan lain-lain. Dan itu sangat membantu pembelajaran dari kita, sangat cerdas ya. Jadi apa yang saya katakan ini berdasarkan dari analis-analis politik ya. Dari TV-TV internasional itu ya. Jadi mereka mengupas ini profesor-profesor ahli politik, profesor-profesor ahli pertahanan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pendapat-pendapat mereka itu tadi. Artinya membuat pendapat mereka memang akan seru gitu Pak ya, persaingannya. Ya, pendapat jadi yang saya katakan ini sebenarnya berdasarkan kesimpulan saya dari pendapat-pendapat mereka dan pendapat mereka ini saya setuju. It makes sense, ya masuk akal. Itu. Jadi analis profesor-profesor umumnya, profesor atau peneliti-peneliti. Emang siapa yang mereka jagokan untuk menang? Ya Kamala Harris. Kamala Harris. Iya, tapi sebelum ke situ mungkin kita ada baiknya ya Kamala Harris ini tiba-tiba saja. Ya, tiba-tiba saja naik itu pernah terjadi di tahun berapa ya? Puluhan tahun yang lalu, 30 ya. Yang tiba-tiba presiden incumbent-nya itu nggak bisa maju. Ya. Kalau sekarang ya, presiden ini Joe Biden itu mundur itu karena ada dua hal. Yang pertama itu yang menurut ini banyak analis itu yang fatal waktu debat pertamanya dengan Trump. Kelihatannya dia nggak sehat, ya, pikirannya nggak fokus dan buruk sekali. Nah, oleh karena penampilannya dengan Trump buruk sekali ini, orang-orang dari Demokrat itu menganjurkan Trump
Biden untuk mundur. Ada istilahnya DNC, Democrat National Committee. Mereka punya komite, komitenya mungkin semacam mahkamah partai ini ya. Mereka mengusulkan untuk segera mengundurkan diri. Dan jangan beradu lagi menjadi calon presiden nanti gitu. Iya, karena pertama dia itu nggak sehat. Dan kedua sebelumnya itu ada analis politik juga yang mengupas dosa Trump dan dosa Biden. Kalau dosa Trump itu adalah menipu, ya menipu keuangan pribadinya untuk bayar artis porno itu, ya. Itu artis pornonya nggak jadi masalah mereka, tapi menipu rekening perusahaannya itu yang jadi masalah. Padahal rekening dia sendiri, perusahaan dia sendiri. Yang kedua, kalau Biden ini istilahnya kasus laptop. Jadi anaknya itu ya berbicara di depan laptop dengan mitranya di luar negeri. Ini ayah saya, dekat saya, urusan bisnis Anda akan bebas. Kolusi. Iya, jadi sesudah dia bicara itu, menurut ini ya, pengamat itu, uang sangat besar sekali masuk ke perusahaan Biden. Dia punya perusahaan besar ya, perusahaan besar. Itu dari Cina, dari mana ya? Dari Afrika, dari Rusia, dari Ukraina, sangat besar masuk. Jadi dengan kata lain, Trump dosanya menipu, Biden menjual negara. Jadi terserah orang Amerika nanti November mau memilih siapa, mau membeli, dua-duanya punya dosa. Jadi satu nipu, satu jual negara. Menurut orang Amerika siapa yang lebih berdosa, yang lebih pantas dipilih. Nah waktu itu belum terpikirkan bahwa Biden bakal mundur dan maju terus. Waktu itu malah beberapa waktu kemudian Kamala Harris ditanya, gimana menurut pendapat saya? Saya 100% mendukung Biden. Tambah resisten, maju terus Biden. Dia bilang kira-kira gitu. Itu yang menarik. Nah, masalahnya Kamala Harris ini mungkin satu-satunya perempuan yang mungkin kalau misalnya terpilih presiden pertama perempuan, yang kedua Asia Amerika, artinya dari Asia gitu kan. Gimana profil dia tuh gimana sebetulnya? Nah, Kamala Harris ini punya rekam jejak yang bagus sekali. Ya, dia mulai dari jadi mahasiswa ya, kemudian apa itu namanya jadi anggota senat ya, senator, dia terpilih itu dan nggak ada kasus. Dan penampilan di publik itu sangat menarik ya. Dia aspirasi publik itu diakomodir, ya, ditindaklanjuti. Dan ini menjadi dambaan orang Amerika. Karena selama ratusan tahun Amerika merdeka belum pernah ada presiden perempuan. Ya pernah yang diharapkan dulu Hillary. Hillary lawan Trump, ya kalah. Nah sekarang Trump ketemu lagi lawan perempuan, ya Kamala Harris. Dan banyak yang memprediksikan Trump bakal kalah. Menurut saya iya bakal kalah. Ya? Karena faktornya Trump banyak dosa itu tadi. Bukan faktor Kamala Harrisnya lebih unggul gitu? Lebih unggul dari usia, dia lebih unggul. Dari segi dosa dia boleh dikatakan nggak ada dosa. Dari segi kepiawaian berpolitik, ya Kamala Harris lebih bagus dari Trump. Tapi bisnis dia bukan orang bisnis. Bagus dong kalau gitu, kalau bukan bagus ya kalau menurut saya bagus, ada harapannya ini. Iya, kalau pengalaman Obama yang apa namanya Afro Amerika, jadi Afrika dari orang Amerika dari Afrika ya. Sekarang orang Amerika dari Asia presidennya. Memang dulu Obama sukses, Pak. Maksudnya di luar orang Eropa nih ya. Yang terang Obama itu nggak ada kasus. Ya, kagak sukar kita menyatakan bahwa dengan Obama, dia itu lebih sukses. Tapi yang jelas Obama cares, gitu ya. BPJS-nya ya. Jadi membantu orang-orang miskin untuk berhasil. Tapi dari segi efisiensi ekonomi atau dari yang lain-lain itu enggak begitu jelas ya. Agak sukar. Tapi memang jualan pertamanya, janji kampanye yang paling besar Obama itu Obamacare. Ya kesehatan, kesehatan masyarakatnya itu berhasil. Oke. Itu kalau dari sisi itunya gitu ya. Tapi kita kan belum tahu nih program unggulannya dari Kamala Harris apa gitu. Kalau tadi ada Obama Care atau apa, kalau Kamala Harris belum ketahuan apa ya.
Nah, yang itu ya, yang saya tidak begitu mengikuti ya, jelas ya itu. Tapi yang jelas ya, apa itu namanya, kebijakan Kamala Harris ini, kalau terpilih nanti nggak begitu banyak dampaknya ke Indonesia ya. Relatif sama, mungkin masalah perdagangan, masalah hubungan luar negeri ya. Kelihatannya dengan Biden kan Indonesia begitu-begitu aja ya. Dengan Kamala Harris ya belum terlihat begitu jelas, tapi kelihatannya sepintas tidak akan mengalami perubahan yang banyak ya, masalah tenaga kerja, masalah visa, investasi ya, terus kayaknya sejauh ini nggak akan ada perubahan mendasar. Kalau Trump kan jelas slogannya American First. Dan sehingga dia perang dagang dengan Cina, dan ini sangat merusak ini ekonomi Amerika ya, perang dagangnya itu dengan Cina. Itu kepentingan Amerika terhadap Indonesia gitu ya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita ketahui sejarahnya dari dulu ya, siapapun presidennya, ini kaitan dengan hubungan luar negeri ya, antara Indonesia, Amerika, dan Israel yang kita tidak akui, tidak ada hubungan diplomatik gitu. Tapi kan siapapun presidennya pasti mendukung Israel ini. Jadi betul. Kepentingannya Indonesia gimana kalau misalnya presidennya ini siapapun presidennya ya selalu mendukung Israel itu. Itu pertama ya, jaringan Israel itu sangat kuat ya. Dari segi sisi keuangan, dari segi perdagangan, dan orang-orang yang terkaya, beberapa orang terkaya, 4-5 orang yang terkaya di dunia itu orang Israel, termasuk yang Facebook itu kan orang Israel. Betul. Yahudi lah ya. Ya, banyak sekali orang Yahudi ya. Dan juga mereka mempunyai keahlian intelijen itu, Mossad itu. Mereka menjalin kerjasama dengan banyak negara, termasuk Amerika. Jadi FBI dan Federal Bureau of Investigation dan Central Intelligence Agency Amerika itu banyak di backup oleh informasi Israel. Itu diakui ya. Dari Mossad. Iya, dari Mossad apa-apa. Dan itu nggak gratis. Ya, jelas nggak gratis ya. Dan yang paling penting kalau menurut saya untuk menjadi presiden Amerika kan perlu dana yang sangat besar, dana kampanye yang sangat besar. Dan dana kampanye ini sebagian dikumpulkan dari rakyat, dan dugaan saya dari orang Yahudi itu sangat besar. Tapi nggak terlihat ya, jalur-jalurnya itu nggak terdeteksi bahwa bagaimana caranya kalau mau menang ya boleh dikatakan harus dapat terima uang dari dia, sama dengan kita dulu kan. Kalau mau menang ya calon presidennya harus berteman dengan oligarki. Ya tiba-tiba menang saja gitu, sama kurang lebih sama gitu. Iya apa namanya? Ya kita pasti ada konspirasi ya antara Yahudi, baik Yahudi yang ada di Israel maupun Yahudi yang di Amerika. Nah, konspirasinya ini kan kadang-kadang menipu juga. Kita waktu Joe Biden waktu kampanye 4 tahun yang lalu kan beberapa hadis ayat Al-Quran disebut-sebut gitu kan, seolah-olah dia memang inilah gitu, dekat sama Islam gitu. Tapi pas Israel nyerang malah dibantu gitu, Israelnya malah dibantu gitu. Nah itu tuh gimana gitu ya itu memang itu politiknya seperti itu ya. Saya ingat dulu siapa itu waktu bukan Carter ya, Ford ya. Ford mungkin. Iya. Organisasi itu teroris, gitu bilang. Organisasi ini teroris. Organisasi ini teroris dia waktu kampanye. Tapi waktu terpilih ya berteman juga dengan Israel. Iya, itu politiknya itu. Iya. Makanya saya kadang-kadang masih tanda tanya gitu. Dan Amerika juga timbal baliknya ya, itu di bantuan Amerika ke luar negeri dulu ya, sekarang kalau tahu itu namanya untuk orang-orang miskin, untuk negara-negara ketiga. Tapi yang terbesar menerima bantuan Amerika itu malah orang Yahudi, negara Israel. Ya ampun. Dan yang kedua, kalau dulu ya, sekarang yang menerima yang terbesar itu Mesir.
Husni Mubarak dulu. Dekat sama Amerika dia. Husni Mubarak dekat sama Amerika. Iya itu. Jadi mereka banyak sana sini, akhirnya yang dibantu itu temannya. Walaupun atas nama untuk rakyat-rakyat miskin di dunia. Orang Israel nggak miskin kan? Nggak miskin. Tapi terima bantuan paling besar dari Amerika. Nomor 2 orang Mesir, nggak miskin juga orang Mesir. Tapi terima bantuan paling besar dari Amerika. Iya. Sekarang kaitannya dengan negara adidaya ini masih ada nih Rusia nih, Pak. Iya. Rusia dengan Amerika ini kita masih anggap sebagai negara adidaya. Iya. Nah, kaitannya dengan itu pertanyaan saya, kira-kira kepentingan Rusia siapa yang kepilih nih? Rusia. Bagi Rusia ya itu siapapun yang terpilih, mereka itu nggak bisa berbuat banyak ya. Karena permainan mereka itu hanya siapapun yang terpilih, yang penting bukan musuh. Ada koneksinya dan berteman. Jadi yang terpilih nanti Trump, ya temannya juga. Ya. Kamala Harris, temannya juga. Ya, itu. Tapi kalau Amerika sendiri, anginnya sangat keras, ya, bertiup. Ini sekarang Kamala. Sama seperti dulu, anginnya keras sekali, yang bakal menang Obama. Kira-kira predictable. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau kita kan berbeda. Ya. Anginnya keras sekali, yang menang Anies. Tapi waktu kenyataannya kan berbeda anginnya itu. Iya, ya, artinya kalau di sana Amerika pemilunya memang lebih dewasa ya. Lebih dewasa. Nah, masyarakatnya memang sudah well educated dan kita ini sedikit ada sembako aja udah terpengaruh kan gitu kan. Betul. Bansos mempengaruhi. Di sana nggak ada bansos kan di sini? Nggak ada, itu nggak bisa lah itu. Nggak ada yang mau berat 5 liter. Oke, terima kasih Pak Al-Mizan Ulfa, terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita. Kita berharap sekali untuk tetap like dan subscribe, dan share dan komen supaya topik-topik yang nanti akan kita munculkan lebih menarik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.